Selamat malam dan selamat berjumpa. Selamat datang di tempat ini. Malam hari ini kita akan mengikuti pendalaman iman bulan Kitab Suci Nasional 2021, pertemuan yang kedua. Dan malam hari ini akan memandu kita adalah Ibu Dina Bergida. Mengawali pertemuan ini, mari kita menyanyi dari lagu pembuka, lembaran nomor 1. Ya Tuhan, pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepadamu dan hati berserah, sembah dan bakti umat-Mu, pujian kemuliaan-Mu seutuhnya terimalah, dan ampun-Mu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Selamat malam dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memimpin pendalaman iman yang kedua pada malam ini. Subtema malam ini yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Dan bacaan diambil dari Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 45. Deskripsi situasi dan tema. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sejak merebahnya pandemi COVID-19, ada banyak orang yang kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan. Hal ini jelas menggoreskan luka di hati mereka yang ditinggalkan. Luka ini semakin dalam dan pedih ketika mereka tidak bisa menyentuh atau melihat orang-orang yang terkasih untuk terakhir kalinya karena aturan protokol kesehatan demi melindungi diri dari paparan COVID-19. Luka hati yang dalam dan pedih ini bisa membuat iman kita kepada Allah yang penuh kasih menjadi goyah. Menghadapi situasi dan pengalaman tersebut, kita perlu merenungkan dan meminta kekuatan dari sosok yang tampil sebagai sahabat bagi orang-orang yang kehilangan, agar kita semakin menyadari dan mengimani bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita pedih, kecewa, dan marah karena kehilangan sanak keluarga. Kisah kunjungan Yesus kepada Marta dan Maria kiranya menyadarkan kita bahwa Yesus tidak pernah akan meninggalkan kita. Sebaliknya, Ia akan mengunjungi kita juga, yaitu jika kita memiliki relasi yang dekat dengannya. Marilah kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan kedua ini, kita diajak untuk mendalami dan merenungkan
perikop dalam Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 45 yang menceritakan tentang Lazarus yang dibangkitkan. Kisah ini tidak hanya berbicara tentang mujizat yang luar biasa di mana seorang yang sudah mati dapat dihidupkan kembali, tetapi juga tentang Yesus yang mau datang dan hadir di tengah keluarga sebagai seorang sahabat yang bersimpati dengan sahabat-sahabatnya yang bersedih karena kehilangan orang yang dicintainya. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening, kita menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kita. Kita sama-sama doa tobat. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan kita pada Allah. Semoga Tuhan beserta kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena di masa pandemi ini Engkau selalu hadir menyertai kami, baik di saat suka maupun di saat duka, yaitu ketika kami kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan akibat COVID-19. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu. Semoga melalui perenungan sabda, kami semakin yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam menghadapi kesedihan karena kehilangan orang-orang yang kami sangat cintai. Sebagaimana Yesus tidak meninggalkan sahabat-sahabatnya ketika mereka kehilangan saudara mereka yang terkasih, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pembacaan kita malam ini yaitu dari Injil Yohanes. Kepada Saudari Novi kami persilakan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 45. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang kau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk,
karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu, supaya aku dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Ketika Maria mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Maka kata Maria kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta, menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyugalah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyugulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu.
Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percayalah kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tapi sabda Tuhan kita menyeret dari lembaran nomor 8. Kita nyanyikan 2 ayat. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Bahagia manusia yang menerima sang sabda, sabda yang sudah menggema dalam wujud manusia. Terpujilah, oh Sang Kristus, sabda kekal dan penebus, kebenaran, kehidupan, serta jalan keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengar bacaan tadi yang cukup panjang. Terus dalam teks kita pendalaman malam ini ada 4 pertanyaan. Mengapa Yesus menunda keberangkatannya ke Betania untuk mengunjungi Lazarus yang sedang sakit? Di sini pada saat sakit, Marta dan Maria kabari kepada Tuhan Yesus bahwa sahabat kita Lazarus sakit. Tapi menurut saya, kalau dia datang pada saat itu, Lazarus pasti tidak mati, pasti sembuh.
Jadi dalam pertanyaan ini, mengapa Lazarus menunda keberangkatannya ke Betania untuk mengunjungi Lazarus pada saat dia sakit? Karena Yesus mau menyatakan kemuliaannya, yaitu membangkitkan orang mati. Dalam hal ini yang dibangkitkan adalah Lazarus, sahabatnya. Terus pertanyaan yang kedua, apa tanggapan Marta atas kedatangan Yesus di Betania setelah Lazarus dimakamkan 4 hari? Apakah dia percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan Yesus? Jawabannya itu ada dalam ayat 20 sampai 27. Tapi saya simpulkan di sini, menurut pendapat saya, mudah-mudahan saudara-saudari juga sama, di mana Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Waktu Yesus datang di kubur Lazarus, menjumpai Marta dan Maria, mereka serentak berkata, seandainya Yesus ada pada saat dia sakit, Lazarus tidak mati. Nah, ada hubungannya dengan pertanyaan kedua. Saya melangkah ke nomor 3, pertanyaan ketiga. Apa reaksi Maria ketika berjumpa dengan Yesus? Jawabannya itu ada dalam ayat 28 sampai dengan 32. Tapi saya coba-coba rangkulkan. Dia katakan, Maria dan Marta menjumpai Yesus. Dia berkata, Maria segera bangkit dan menjumpai Yesus dan bersungkur di depan kakinya dan berkata, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak meninggal. Nah, di sini kemuliaan Allah selalu nyata, karena Yesus menyatakan diri dalam bacaan ini kalau dia membangkitkan orang mati. Bahkan Lazarus sudah meninggal 4 hari dalam kubur. Saya melangkah ke pertanyaan keempat. Mengapa hati Yesus sangat terharu sampai menangis? Di mana dia kata di bacaan tadi mengatakan bahwa maka masih gula hatinya. Maksudnya hati Yesus. Masih gula itu artinya bersusah hati atau sedih. Di sini Yesus bersedih dan terharu melihat Maria dan Marta merasa sangat kehilangan bersama dengan orang-orang Yahudi. Jadi lewat mujizat yang Yesus buat membangkitkan orang mati, orang-orang Yahudi semakin yakin bahwa dia adalah anak Allah yang sangat dahsyat. Semoga pertanyaan dalam pendalaman iman kita malam ini kita boleh tanggapi masing-masing, karena ada jawaban dalam ayat masing-masing. Apa yang dialami Marta dan Maria bersama orang-orang Yahudi, itu juga yang dialami saudara-saudari kita, termasuk kita semua dalam masa pandemi ini, di mana saudara, keluarga kita yang meninggal karena COVID,
Bahkan kita tidak boleh menghadiri pemakaman atau pelepasan karena takutnya kita terpapar juga dengan COVID. Jadi apa yang dialami Maria dan Marta sama juga yang kita alami juga saudara-saudara kita yang kehilangan keluarga dan sanak, di mana saat-saat ini begitu banyak keluarga dan saudara kita yang terpanggil karena terkena COVID-19. Penjelasan teks. Maria dan Marta menyampaikan kabar kepada Yesus bahwa Lazarus saudara mereka sedang sakit. Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Mereka tentu saja mengharapkan Yesus segera datang untuk menjenguk Lazarus yang dikasihinya itu. Mereka sangat memungkinkan pula dan mengharapkan Yesus berkenan menyembuhkannya. Namun Yesus tidak segera datang ke Betania. Ia menunda kedatangannya sehingga baru tiba di Betania setelah Lazarus dimakamkan 4 hari. Hal ini dilakukan Yesus karena penyakit dan kematian Lazarus akan menjadi sarana agar kemuliaan Allah menjadi nyata. Keagungan dan kemuliaan Allah akan tampak dalam diri Yesus ketika Ia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dimakamkan. Melalui penundaan ini, kita diingatkan dan disadarkan bahwa sikap dan tindakan Yesus ditentukan sepenuhnya oleh Allah Bapa, bukan oleh tekanan dari orang-orang terdekatnya seperti ibunya, saudara-saudaranya, atau sahabat-sahabatnya yang dikasihinya. Kedua, mendengar kabar kedatangan Yesus, Marta pergi menjemput. Pada waktu itu bertemu dengan Yesus. Marta langsung berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Marta sepertinya menyesali mengapa Yesus tidak segera datang ketika dikabarkan kepadanya bahwa Lazarus jatuh sakit. Ia bersikap demikian karena percaya pada kuasa Yesus untuk menyembuhkan orang sakit dari derita, tentang mujizat penyembuhan yang telah dilakukannya. Meski menyesali kedatangan Yesus yang terlambat, Marta tetap percaya bahwa Allah akan memberikan apapun yang diminta Yesus. Marta mengakui karya Allah di balik mujizat-mujizat atau tanda-tanda yang dikerjakannya Yesus. Walaupun dia kurang percaya pada kata-kata Yesus bahwa Lazarus, saudaranya, akan bangkit lagi, dia memang percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan, tetapi di akhir zaman, seperti keyakinan umum di kalangan orang Yahudi pada zaman itu. Itulah sebabnya Yesus menyatakan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, ia tidak akan mati selamanya. Marta semakin maju dan imannya semakin percaya kepada pewahyuan diri Yesus sebagai kebangkitannya. Walaupun mungkin belum memahami sepenuhnya, dia mengungkapkan imannya dengan berkata, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Pengakuan iman ini sama dengan yang ini dicapai oleh penginjil Yohanes. Semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya
bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu memperoleh imanmu, memperoleh hidup dalam namanya. Ketiga, Maria segera bangkit dan pergi menjumpai Yesus setelah diberitahu oleh Marta secara pribadi. Guru ada di sana, ia memanggil engkau. Ketika berjumpa dengan Yesus, Maria bersungkur di depan kakinya. Hal ini mengungkapkan banyak arti. Tindakan Maria ini bisa mengungkapkan kesedihan, permohonan, dan hormatnya kepada Yesus sebagai gurunya. Maria lalu mengatakan persis seperti yang dikatakan Marta, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Sama seperti Marta, kata-kata ini mengungkapkan imannya yang bercampur dengan kekecewaan. Ia juga mengungkapkan kesedihannya secara terbuka di hadapan Yesus. Walaupun Lazarus sudah dikubur 4 hari, namun Maria masih menangisinya dengan sedih. Keempat, mendengar tangisan Maria, masagullah hati Yesus. Ia sangat terharu sampai menangis. Yesus sangat sedih melihat sahabat-sahabat yang disayanginya dilanda duka cita. Sikapnya yang berempati dengan sahabat-sahabatnya yang berduka cita membuatnya menangis bersama-sama dengan orang-orang yang menangis. Yesus menunjukkan sampai yang tulus kepada orang yang berduka dengan meneteskan air mata. Namun, kesusahan hati Yesus ini bisa juga karena melihat adanya ketidakpercayaan pada kuasanya untuk membuat mujizat. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa Yesus sedih, kesal, dan marah karena ketidakpercayaan para pengikutnya dan orang Yahudi pada umumnya. Dalam Injil Yohanes yang kita baca malam ini, kita sering melihat Yesus sedih, kesal, marah terhadap orang yang tidak percaya kepadanya. Demikian penjelasan teks kita malam ini, dan ada sharing dan aksi nyata. Apakah kita, keluarga kita, pernah mengalami perasaan mati atau kehilangan dalam hidup ini? Saya rasa kita semua pernah kehilangan, seperti yang dialami Marta dan Maria atas kematian Lazarus. Kedua, sejauh mana kita menyadari kehadiran Tuhan dalam peristiwa sedih dan gentir? Apakah kita masih memiliki iman bahwa Tuhan akan datang mengunjungi kita? Sejauh mana kita menyadari? Saya sharing pribadi. Dalam sharing kedua ini. Waktu suami saya opname, bagi saya manusia berdosa, saya katakan tidak ada harapan lagi. Dan di situ saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Keluarga sudah menangis pada saat saya tunjukkan foto, video call sama mereka, karena secara manusia tidak ada lagi harapan. 1 minggu pakai oksigen karena terpapar COVID. Tidak ada lagi harapan. Tapi dalam hal ini saya rasakan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kami, teristimewa saya pribadi bersama anak-anak dan keluarga.
karena sampai suami saya bisa sehat kembali sampai saat ini. Saya kira saudara-saudara juga pernah mengalami hal-hal yang seperti yang saya alami. Secara manusia tidak akan mungkin, tetapi Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Sering ketiga, pernahkah kita atau keluarga kita mengalami mujizat yang luar biasa dan tidak masuk akal dalam hidup? Bagaimana reaksi dan sikap kita ketika mengalami hal itu? Apakah kita semuanya semakin menambah dan menguatkan iman kita kepada Tuhan, ataukah kita menganggap sebagai kebetulan belaka? Saya rasa kita percaya bahwa dalam hal-hal yang kita merasa tidak mungkin, bukan itu secara kebetulan, tetapi Yesus yang menolong kita. Yesus yang bertindak dalam kehidupan kita. Yang keempat, sudahkah kita bersikap seperti Yesus yang datang dan hadir untuk memberikan penghiburan dan semangat hidup bagi orang yang mengalami kesedihan karena kehilangan orang-orang yang dicintainya? Saya rasa kita semua sudah pernah mengalami dan pernah melakukan seperti itu. Ketika sahabat atau ada keluarga yang kehilangan, kita datang untuk menghibur seperti yang dilakukan oleh Yesus bagi Marta dan Maria. Kelima, apa aksi nyata yang akan kita lakukan selama seminggu ke depan bagi sahabat atau tetangga yang mengalami kesedihan karena berbagai alasan? Ya, kira-kira seminggu ke depan kita yang akan lakukan bila mana ada keluarga tetangga yang mengalami kesedihan. Menurut saya tidak berubah. Bahkan kita kalau bisa, kita meningkatkan perhatian bagi saudara-saudara kita yang mengalami duka cita atau kesusahan, kesedihan apapun. Kita bisa lakukan dan meningkatkan pelayanan kita serta perhatian kita kepada sesama kita, khususnya karena malam ini kita disapa dengan Injil Yohanes, bahwa di mana Yesus nyatakan dirinya dalam mengunjungi dan memberikan perhatian kepada orang yang berduka, itu Marta dan Maria, bahkan membangkitkan orang mati. Itu mustahil kita lakukan, tetapi sekurang-kurangnya kita melakukan pendekatan dan memberikan penghiburan kepada saudara-saudara kita yang bersedih. Terima kasih. Mari kita masuk dalam doa umat. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Doa umat bagi pemimpin agama. Ya Bapa, berikanlah kesehatan, kemampuan, kedamaian dan sukacita bagi pemimpin agama kami, agar mampu mengayomi umatnya sampai kepada dimanapun mereka berada, agar para pemimpin agama boleh mewujudkan kesetiaannya untuk memimpin dan mendoakan serta memberikan kekuatan iman kepada kami semua. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi pemimpin negara. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin negara, mulai dari Bapak Presiden sampai pada pemimpin-pemimpin yang terendah, agar boleh memimpin negara ini dengan baik dan benar.
boleh menyalurkan pengertian kepada seluruh rakyat Indonesia agar tetap menetapkan protokol kesehatan, memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terpapar karena COVID, memberikan solusi dalam menyelesaikan serta menanggulangi tanggung jawab serta masalah-masalah yang dialami bangsa dan negara pada saat ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Bagi penderita COVID, Allah Bapa yang Maha Kuasa, berikanlah kesehatan kepada saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, agar mereka boleh sembuh seperti sedia kala. Demikian juga keluarga-keluarga kami dan siapapun yang dipanggil menghadap Engkau karena terpapar COVID. Berikanlah pengampunan kepada mereka dan terimalah mereka masuk dalam kerajaan-Mu. Marilah kita mohon. Kami ya Tuhan. Bagi rukun Santo Mikael, Bapa dalam surga, lindungi serta berkati kami semua anggota rukun Santo Mikael agar tetap sehat selalu, penuh damai dan sukacita dalam keluarga kami. Jauhkan kami dari sakit penyakit, teristimewa virus corona. Walaupun kami sulit untuk bertatap muka, tapi kiranya dalam iman Tuhan selalu mempersatukan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Ajarlah kami Bapa, selalu seperti dengan Yesus, menangis pada saat ketika bertemu dengan orang menangis, dan tertawa pada saat bertemu dengan orang tertawa. Lindungilah kami semua, khususnya kami yang hadir pada malam ini. Kiranya firman-Mu malam ini kami boleh terapkan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang patuh kepada-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, sungguh masih banyak kami akan pinta kepada-Mu Bapa. Tapi kiranya Tuhan berbelas kasih kepada kami semua, seluruh umat-Mu di dunia, agar kami terhindar dari virus corona. Dan kiranya Tuhan boleh mengangkat virus ini jauh daripada kami semua, agar kami tetap sehat, memuji dan memuliakan Dikau ya Bapa. Allah Bapa dalam surga, sempurnakanlah doa ini yang kami datang bawa kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, kunjungilah keluarga kami, dan jadikanlah kami sebagai sahabat-Mu. Bagi keluarga-keluarga yang mengalami kehilangan dan duka cita, biarlah Tuhan boleh menghiburnya. Bantulah kami juga dengan kehadiran Roh Kudus-Mu, agar kasih dan semangat Yesus selalu hadir di tengah-tengah keluarga kami.
sehingga kami mampu berempati dengan sesama yang menderita dan sedih karena kehilangan orang yang dicintai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Doa berkat. Marilah kita memohon berkat. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Semoga kita semua, keluarga-keluarga kita, seluruh anggota Rukun Santo Mikael selalu dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita malam ini dirangkaikan dengan pendalaman iman telah selesai. Marilah kita pulang membawa damai dan sukacita. Lagu penutup. Lagu penutup dari lembaran nomor 5. Kita nyanyikan satu ayat. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat,